mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Ya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedas. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Bukan donatur, jangan ngatur bro. Punya pemimpin sakit jiwa Bang Pok, yang keracunan MBG-nya rakyat Indonesia tuh, para pelajar-pelajar yang dapat penghargaannya, para kepala MBG-nya sakit jiwa, yang dijajahnya negara Palestina, yang dapat perlindungannya negara Israel, dapat dana juga lagi 17 triliun. Sakit jiwa lu pemimpin. Stres pemimpin sakit jiwa. Saya yang tanggung jawab soal bus. Saya yang jawab, rakyat yang nanggung. Itu namanya tanggung jawab. Wah, sementara itu termol semuanya muncul. Ayo, pikirlah, masuk. Wah, ini termol yang dulu pernah di rakyat bersuara. Pak Prabowo malah bilang bahwa ekonomi Indonesia lagi baik-baik saja. Ya baik-baik saja itu menurut Bapak yang hidupnya tentram karena punya berjuta-juta hektar lahan hak guna usaha ya mungkin gitu ya. Iya buat Bapak mah enak, tapi coba lihat jadi rasakan apa yang dilihat oleh masyarakat gitu, bukan hanya dari orang-orang di sekeliling Bapak saja gitu. Seorang guru honorer mendapatkan gaji sebesar Rp15.000 setelah dipotong BPJS kesehatannya. Ada lihat nggak? Terjadi di Sumedang sana. Miris sekali. Guru honorer mendapatkan gaji sebesar Rp15.000. Kayak mana ini pemerintah Republik Indonesia? Katanya akan mensejahterakan guru, tapi nyatanya coba lihat, guru honorer ini mendapatkan gaji hanya sebesar Rp15.000. Kayak mana ini? Sekarang saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat HS Channel? Senang sekali bisa berjumpa kembali. Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran menarik buat kita semua ya. Jadi kalau misalnya berbicara itu ya jangan asal jeplak gitu ya, sehingga ya reaksi seperti yang kita saksikan di video awal cuplikan ya, reaksi netizen begitu berani dan cukup pedas ya. Dan kita akan lanjutkan sahabat video-video berikutnya yang tak kalah pedasnya. Ini reaksi netizen kepada CEO MBG, Presiden Republik Omon-Omon gitu ya. Oke, sebentar ya. Nah, kita akan saksikan bersama. Saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa untuk nonton sampai tuntas supaya tidak gagal paham. Dan terima kasih saya ucapkan kepada subscriber yang terus mendukung channel ini, dan juga buat sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, untuk tidak lupa juga membunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat pemberitahuan ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Selamat menyimak dan semoga sehat selalu. Bentar ya, ini mulai. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Permisi Bapak Presiden Prabowo Subianto, tindakan Bapak ini sangat bagus karena menghemat anggaran. Ya udah Pak, langsung saja ya Pak, daripada banyak omon-omon, kita masuk ke acaranya. Monggo Pak. Poin ulang tahun Seskap tadi ya. Kami
Baru kali ini dari zaman presiden pertama sampai sekarang ada seskap yang ulang tahunnya dirayain heboh bener. Mulai dari surprise di pesawat, surprise pas bangun tidur, surprise pas di hotel, kiriman bunga dari ujung ke ujung. Sekarang masih lanjut perayaan ulang tahunnya di sana sini. Princess treatment banget ya. Ini yang ulang tahun kan lelaki ya. Astaga, oh my god. Kurap, minggir. Waktunya Teddy berlayar. Apa jadinya kalau Indonesia nggak punya ibu negara tapi sekretaris pria bernama Teddy? 14 April 2026, dua orang ini tanggal lahirnya sama, tapi Pak Prabowo hanya mengucapkan ulang tahun Ibu Titik Soeharto dari jauh. Kepada Mbak Titi, saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Tidak ada perayaan, tapi justru yang dirayakan ulang tahun ke-37 Let's Call Teddy. Nah ini saya sedikit ini ya, bahwa jika perlakuan istimewa yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Letkol Teddy itu mudah-mudahan tidak menjadi Letkol atau Seskap Teddy ini ya, besar kepala ya. Kalau saya perhatikan ada beberapa peristiwa di mana seolah-olah menteri saja ya takut gitu ya sama Seskap ini. Padahal Seskap ini kan sebenarnya adalah eselon 2 ya, dan menteri di bawah menteri ya golongannya itu, tapi banyak menteri yang sepertinya malah takut ya, mungkin karena perlakuan Pak Prabowo yang luar biasa ya, mengistimewakan Seskap Teddy ini ya. Di sebuah hotel mewah di Paris, padahal sudah dirayakan di Moskow juga. Indonesia seperti tidak punya ibu negara yang hadir, tapi justru yang paling dekat dengan presiden adalah sekretaris prianya. Bukan Wapres yang paling tahu rahasia negara. Bahkan Wapres cuma dijadikan pajangan karena dia sendiri mengaku tidak punya program. Kan tidak ada yang namanya visi misi Wapres, program Wapres. Yang ada visi misi presiden dan program presiden. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Saya melabeli diri saya sebagai pembantu presiden di dalam kebun binatang. Sementara Seskap Teddy 5 tahun bersama Pak Jokowi, langsung jadi tangan kanan Prabowo, lengket seperti perangko. Ini bukan kebetulan, tapi dia jadi tali pengikat dua kekuatan besar, Jokowi dan Prabowo. Makanya mereka tidak pecah kongsi. Ingat juga jawaban pokoknya ada, jawaban culas Teddy saat ditanya wartawan, dan ngatain pengamat sok tahu dengan istilah inflasi pengamat. Nah, kalau kita ingat bahwa Letkol Teddy ini memang hadiah dari Jokowi ke Prabowo ya. Jadi kita dari situ bisa menilai ya sedekat apa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan kalau sempat Pak Prabowo menyatakan bahwa siapa bilang takut kepada Jokowi, ya mungkin bukan takut ya, tapi kan memang jelas itu hopeng. Jadi kalau kita berharap adanya sebuah perubahan yang mendasar ya di pemerintahan ini, rasanya kalau melihat hubungan yang sedemikian sampai ajudan saya dihadiahkan gitu ya, dan tentu saja ada keterkaitan antara Letkol Teddy ini ya atau Seskap Teddy ini dengan Pak Jokowi, sekira tidak bisa dipisahkan. Artinya ya silahkan dianalisa sendiri ya. Capek-capek kita bayar pajak, duitnya buat bayar hotel, buat acara ultah, buat kejutan. Istimewa banget ya, Seskap Teddy ini luar biasa. Ya sekelas ibu negara gitulah ya, dikasih perayaan yang begitu istimewanya gitu lah ya. Tapi ya sebentar ya, mungkin saja itu pakai uang pribadi Pak Prabowo ya. Tapi apa mungkin ya hotel yang kabarnya itu tarifnya itu ratusan juta ya. Ada yang 200 mengatakan 200 juta, 250 juta, 300 juta. Pokoknya tarifnya itu antara 200 sampai 500 juta itu tarif hotel di situ. Bisa dibayangkan luar biasa. Kalau kita menginap saja di hotel yang ya antara 6-7 juta semalam ya udah merasa mewah kita tuh. Bisa dibayangkan hotel yang ratusan juta gitu ya. Waduh, nggak kebayang tuh mewahnya seperti apa. Saya kalau nginep di hotel yang di atas 5 juta saja sudah merasa sudah merasa mewah ya. Semalam 5 juta saja sudah merasa mewah. Apalagi ini ratusan juta. Ya udahlah. Selamat ulang tahun bagi Seskap Teddy. Selamat panjang umur.
sehat bahagia. Rakyat yang nggak bahagia, Pak. Berapa ini guys? 209,222 juta. 200 juta hanya untuk merayakan ulang tahun Teddy. Akhirnya itu uang kita ya, uang pajak ya. Uang negara maksudnya, yang bersumber salah satunya dari pajak. Kali ini ada presiden seperti ini. Prabowo merayakan ulang tahun Letkol Teddy di hotel mewah di Prancis, penthouse lagi. Apa sih kelebihannya Letkol Teddy ini terhadap Pak Prabowo? Luar biasa perhatiannya. Sayang banget Pak Prabowo sama Letkol Teddy ini ya. Memang hajab kali ya, hajab kita melihatnya ini ya. Nah, itu tadi acara ulang tahun, Pak. Permisi, Bang. Apa pesan jenengan terhadap kaum 58% oke gas? Coba dengarkan omongan Presiden kaum 58 ini. Perhatian ke lingkar kekuasaan dalam seperti Mak Teddy. Begitu besar Pak Prabowo ini. Sampai momen pribadinya pun dirayakan di hotel yang harganya hampir 250 juta per malam. Sementara di luar sana banyak persoalan rakyat yang justru minim perhatian. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal prioritas yang telanjang. Kekuasaan yang terlalu sibuk merayakan kedekatan seringkali lupa bahwa mandatnya datang dari mereka yang bahkan tak pernah dirayakan. Bangsat. Baik, Bang, terima kasih. Permisi, Mbak, apa tanggapan jenengan terhadap hal ini? Aduh, enak ya, ulang tahun dirayakan dengan mewah. Enak dong. Tanda kutip sih mewahnya. Gak lihat rakyatnya lagi kayak gimana. Momen perayaan ulang tahun Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indra Wijaya ini menjadi sorotan publik. Dari video yang beredar di media massa, sekilas rombongan presiden ini nginep di Four Seasons Hotel George V, sebuah ikon kemewahan yang sangat prestisius di jantung Paris. Dan rombongan presiden dikabarkan menempati tipe signature Royal Suite yang nggak bisa tuh dipesan di website, tapi harus telepon. Dipesan melalui jalur khusus karena sifatnya sangat private. Bocoran harganya yang ditawarkan ini di rentang harga 300 juta hingga 500 juta per malam. Aduh. Itu 500 juta kalau dipakai untuk pendidikan banyak banget yang bisa diperbaiki. Kita, rakyat, diminta untuk lebih bijak, lebih hemat. Baik, Mbak, terima kasih. Sekarang saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Masalah. Kalian denger ini baik-baik ya. Adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Terus ini apa, Pak? Impor 150.000 mobil pick up dari India buat koperasi desa. Sementara koperasi desanya belum ada. Kenapa nggak pakai mobil SMK saja, Pak? Buatan anak Indonesia. Saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Presiden Jokowi, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Kita ini didukung sama banyak presiden. Ke-1, ke-2, ke-3, 4, ke-5 semua presiden mendukung kita. Kalau saya sih nggak bakal mau didukung sama presiden manapun. Tapi saya di posisi itu saya pasti mau didukung pertama oleh rakyat dan kedua oleh Tuhan. Dan kebenaran itu aja. Gue mau didukung sama presiden raja luar negeri Donald Trump sama Putin. Kalau rakyat saya nggak dukung saya, kalau Tuhan nggak dukung saya, dan kalau kebenaran tidak berpihak kepada saya adalah orang paling gagal di dunia ini. Itu saya. Sorry ya, mungkin ini adalah suatu ceramah.
untuk diri saya sendiri supaya saya semakin bijaksana. Terima kasih.